Double A, Bab 1, He is Arsene. Matahari yang bersinar terik siang itu benar-benar menggambarkan suasana yang ada di kantin SMA Cendekia Bangsa. Banyak murid yang berdesak-desakan di sana membuat suhu udara menjadi semakin panas. Meskipun begitu, para murid berdesak-desakan bukan untuk mengatur jatah makan siang mereka, melainkan untuk menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh Arsene DKK pada seorang murid laki-laki yang masih meronta-ronta dari pitingan Rio dan Dean, dua senjata pamungkas yang dimiliki oleh predator. "Lepasin gue," geram murid laki-laki itu. "Kita nangkep lo itu udah susah, enak aja minta dilepasin." Dean mengeratkan genggaman tangannya di lengan cowok yang di badge seragamnya bernama Rehan itu. "Gue gak ada urusan ya sama lo pada, ngapain ganggu gue?" Rehan bertanya di tengah usahanya mencoba melepaskan diri yang masih sia-sia. Rio dan Dean masih memeganginya. "Gak akan ada asap kalau gak ada api. Kita gak akan berurusan sama lo kalau lo bisa jaga sikap." "Gue bener-bener gak ngerti lo ngomong apa," ucap Rehan. "Gue yang bakal bikin lo ngerti," ujar sebuah suara tenang. Kerumunan para murid itu sontak terbelah mendengar suara itu. Jelas saja, gak ada satupun murid waras yang berani menghalangi jalannya leader dari geng predator itu. Dilihat dari wajahnya saja, semua orang bisa menilai kejamnya seorang Arsene Bimantara. Dan dari penampilannya, jangan ditanya lagi. Khas berandalan banget dengan baju seragam yang gak pernah dikancing dan dimasukin. Dan para guru pun gak ada yang bisa membuat seorang Arsene tunduk sampai sekarang. Gak ada seorang pun yang bisa menindas seorang Arsene. Apalagi keempat temannya juga gak bisa dianggap remeh. Rio dan Dean si jago berantem, dan Oki serta rival si berandal jalanan. "Gue gak ada urusan sama lo," ucap Rehan saat Arsene menarik kursi dan duduk dengan santai di hadapannya. Karena posisi Rehan yang berlutut dan Arsene yang duduk di kursi, Rehan harus sedikit mengangkat pandangan untuk bisa bertatapan dengan cowok itu. "Yakin?" tanya Arsene yang dengan santai mengeluarkan rokok dari sakunya dan kemudian menyulutnya. "Gue benar-benar gak punya masalah sama predator," kembali Rehan mengulang perkataannya. Arsene tersenyum mendengar jawaban itu. Jawaban yang jelas gak benar menurut dia. Sama sekali gak benar karena Rehan udah ngelakuin sesuatu yang membuat leader predator itu harus turun tangan karena kiriman sebuah video. Arsene sedikit menunduk dan mengeluarkan asap rokoknya tepat di depan wajah Rehan. "Lo tahu kan gue siapa?" tanya Arsene yang hanya dijawab guisuan oleh Rehan. "Gue gak suka ada buat onar di wilayah kekuasaan gue. Di sekolah ini, tempat gue di sini." Arsene mengangkat tangannya tinggi. "Dan lo?" Arsene menatap tepat kedua mata Rehan. "Lo ada di sini." Arsene membuang putung rokoknya ke lantai dan menginjaknya dengan kaki. "Gue bener-bener gak ngerti lo ngomong apa. Gue gak ngelakuin apapun." Rehan masih mencoba untuk membela dirinya. "Setan, masih gak mau ngaku," maki rival emosi. "Sabar." Oki menahan rival dengan tangannya saat cowok itu berisut maju. "Biar Arsene aja yang ngurus." "Gue serius gak tahu gue bikin salah apa sama predator," kembali Rehan berucap. "Lo emang gak ada salah sama predator, tapi lo ada salah sama dia." Arsene menunjuk salah satu murid laki-laki yang berada di kerumunan. "Sini lo." Murid laki-laki berkacamata itu maju perlahan. Ada sorot ketakutan dalam kedua mata itu. "Ngomong, apa yang udah dilakuin Rehan sama lo?" perintah Arsene. Dia paksa gue buat ngerjain semua tugas sekolahnya karena orang tua gue kerja di perusahaan papanya. Dia ngancam kalau gue gak ngerjain tugas sekolahnya, orang tua gue bakal dipecat. Dan beberapa hari lalu, dia juga pukulin gue karena tugas yang gue kerjain ada yang salah. Jelas murid laki-laki itu. "Udah tahu salah lo apa?" tanya Arsene menatap Rehan tajam. "Dia gak ada hubungannya sama lo. Kenapa lo repot-repot ngelakuin semua ini ke gue buat dia yang gue yakin lo sendiri gak kenal?" Arsene tertawa nyaring mendengar hal itu. "Gak kenal lo bilang?" Arsene menunjuk pada murid cowok yang berdiri di samping Rehan itu. "Dia Miko, anak 10 IPA 3. Kandidat kuat yang akan mewakili SMA Cendekia Bangsa buat lomba sains nasional. Dia sekolah di sini. Dan jelas, perundungan yang lo lakuin ke dia itu urusan gue. Lo mau bersaing sama gue jadi pemegang puncak kekuasaan tertinggi di sekolah ini." Melihat kebisuan dari cowok yang lagi berlutut di hadapannya ini membuat Arsene tahu apa jawabannya. "Kalau lo cuma seorang pecundang, gak usah berlagak sok jadi jagoan," ucap Arsene. "Sekarang, minta maaf ke dia." "Apa?" tanya Rehan dengan raut wajah tak percaya. "Lo budak sampai gak dengar Arsene ngomong apa." Dia menatap Rehan geram. "Dia bilang, minta maaf. Dia itu cuma anak kacung bokap gue. Mana mungkin gue minta maaf ke dia. Gue gak akan minta maaf." Penolakan itu membuat Arsene menyunggingkan senyum yang hanya menarik satu sudut bibirnya saja. Senyum sinis yang jelas akan berakhir buruk buat Rehan. Arsene berdiri dan berjalan pelan ke arah Miko. "Lo dengerin gue. Mulai sekarang, lo gak usah mau kalau disuruh apapun sama pecundang yang otaknya goblok itu. Dan lo juga gak perlu takut tentang orang tua lo. Kalau emang orang tua Rehan mencat orang tua lo ngomong gue yang akan urus itu," terang Arsene pada Miko. "Dan buat kalian semua,
Arsen menatap pada kerumunan yang ada di sekelilingnya. Gue yakin kalian punya mata dan otak buat cerna semuanya. Cowok ini. Arsen menunjuk pada Rehan. Cowok pecundang yang cuma bisa ngandelin orang tuanya. Gak perlu kalian takutin. Yang lo semua perlu lakuin cuma anggap dia gak pernah ada. Orang cupu kayak gitu gak pantas buat dilihat mata. Pecundang yang otaknya kosong. Lepasin dia. Gue gak mau teman-teman gue ketularan goblok gara-gara kelamaan bersentuhan sama orang yang gak punya otak dan bisanya cuma ngandelin kekuasaan keluarganya doang. Padahal tanpa itu, dia cuma sampah yang gak ada gunanya. Perintah Arsen pada Rio dan Dian sebelum melangkahkan kakinya meninggalkan kantin sekolah. Oki bertepuk tangan nyaring. Who is he? He is Arsen, sahut rival sebelum melangkahkan kakinya meninggalkan kantin dan mengikuti Arsen. Bayi pecundang, ucap Rio sebelum melepaskan tangan Rehan diikuti oleh Dian. Ingat apa yang terjadi hari ini sebelum lo ngerundung murid lain. Lawan lo bukan hanya murid yang lo bully. Lawan lo itu seorang Arsen. Jadi, kalau lo cuma seorang pecundang yang gak bisa apa-apa, gak usah coba-coba. Lo hanya akan dapat pembalasan yang lebih sadis daripada apa yang bisa lo kira. Pesan Dian sebelum menyusul anggota predator lainnya. Tunggu kelanjutannya ya.